Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Sofi Siva Fauzia. Nah, di video kali ini berbeda sekali ya dengan video-video saya sebelumnya, karena di video kali ini saya mau berbincang santai bersama Ibu Ratu Munawaroh. Nah, Ibu Ratu Munawaroh ini adalah istri mantan Gubernur Jambi tahun 1999 sampai 2010, Gubernur 2 periode ya. Nah, di sini saya mau tanya-tanya kepada Ibu Ratu Munawaroh. Ya, yang pertama, boleh Ibu ceritakan bagaimana sih perjalanan politik sama Bapak dulu hingga bisa mendapat kepercayaan lagi sampai 2 periode gitu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana? Gitu. Iya. Ya, jadi terima kasih Sophie, bahwa perjalanan politik itu dimulai ketika yang dinamakan reformasi itu berjalan di negara kita, yaitu tepatnya pada tahun 1998. Saat itu, di mana saat itu Bapak Amin Rais, tokoh reformasi, mendirikan sebuah partai yang dinamakan Partai Amanah Nasional. Dan saat itu almarhum Bapak Zulkifli Nurdin mendirikan Partai Amanah Nasional sebagai deklarator di Provinsi Jambi beserta beberapa orang teman-teman beliau. Dan ketika beliau memutuskan untuk bersama-sama bergabung dengan Bapak Amin Rais di Partai Amanah Nasional tersebut, tentunya saya selaku istri beliau juga turut mendorong, walaupun memang pada tahapan awalnya sempat agak kurang setuju, karena pada saat itu berpikir politik itu identiknya dengan hal-hal yang sifatnya penuh intrik, hal-hal yang sifatnya penuh dengan dinamika yang kurang baik. Tapi setelah berdiskusi, setelah kemudian menyadari bahwa inilah salah satu sumbangsih beliau ingin memberikan sumbangsih bagi Indonesia melalui Provinsi Jambi, maka Bismillahirrohmanirrohim saat itu saya menyetujui untuk kemudian beliau bisa aktif di organisasi politik tersebut. Dan itulah yang terjadi. Kemudian setahun kemudian 1999 beliau terpilih menjadi gubernur, tapi sebelumnya beliau menjadi anggota DPR RI, fraksi maksud saya dari Partai Amanah Nasional ini. Itu barangkali cerita awal di mana kita kemudian terjun ke dunia politik. Jadi ya sudah 22 tahun yang lalu ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu, berkiprah selama 22 tahun di dunia politik, dan tentunya gak banyak juga gitu ya yang tokoh politik yang mendapatkan kepercayaan lagi menjadi 2 periode gitu, yang tentunya apresiasi yang luar biasa sekali ya. Tahun 2009, Ibu kan pernah terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional pada saat itu. Nah, pada saat itu kan emang Ibu meraih suara terbanyak ya Bu ya, se-Indonesia. Nah, Ibu pada saat itu ditempatkan di komisi apa dan menangani masalah apa aja sih? Iya, terima kasih Sophie. Jadi alhamdulillah pada tahun 2009 saya terpilih menjadi anggota DPR RI dengan suara terbanyak di antara teman-teman di Partai Amanah Nasional. Dan saat itu saya ditempatkan di Komisi 8. Komisi 8 adalah menangani tentang persoalan perempuan, anak, sosial, agama, sehingga pada saat itu pekerjaan kita fokus kepada masalah penanganan hukum, persoalan anak, persoalan sosial, persoalan perempuan, dan ini lebih ke arah, komisi ini lebih mengarah kepada bagaimana menangani persoalan-persoalan yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak menarik, tapi sesungguhnya kita di situ bisa melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat butuh sentuhan oleh para politisi kita, karena itu adalah sebagai salah satu substansi persoalan di bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saya selama di sana itu selama hampir 1 tahun, karena kebetulan sebelum 1 tahun itu dipindahkan ke Komisi 2, tapi saat itu saya sendiri sudah resign dari DPR RI tersebut.
Ya. Nah, dengan cinta ke Jambi aku kembali. Nah, sepertinya dalam sekali ya Bu maknanya. Nah, maknanya seperti apa? Boleh Ibu jelaskan gitu? Dalam banget. Gitu. Oke, jadi kan pada saat itu mendampingi almarhum dari tahun 99 sampai 2010 tentu punya sebuah dinamika yang sangat luar biasa, karena 99 itu masih pada tahapan suasana reformasi, di mana dibutuhkan pemimpin yang sangat kuat dalam visi misinya, karena saat itu juga masih marak dengan demo, masih marak dengan terjadi sebuah pergeseran nilai. Masyarakat yang biasanya hanya diam saja kemudian berubah menjadi masyarakat yang sangat proaktif, mahasiswa yang sangat proaktif menyuarakan menyuarakan aspirasinya, sehingga pada saat itu juga saya selaku istri dari almarhum Bapak Zulkifli Nurdin juga harus ikut aktif melihat, mencoba ikut serta memberikan pendapat tentang apa yang menjadi persoalan di masyarakat kita. Kemudian pada saat itu kemudian juga di tahun 2005 terjadilah apa yang dinamakan pilkada secara langsung, di mana gubernur dipilih dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat, dan itu adalah kita yang pertama di Provinsi Jambi. Maksud saya Bapak Zulkifli Nurdin saat itu adalah gubernur yang terpilih pertama kalinya di Indonesia melalui proses pilkada secara langsung. Itulah yang terjadi selama 10 tahun lebih pada saat itu, dan setelah itu kemudian tentu ada beberapa proses politik di Provinsi Jambi yang tetap kita ikuti, sehingga tentu menjadi sebuah pengalaman yang bagi saya sendiri sangat luar biasa bagaimana mendampingi almarhum, sehingga kemudian sampai pada tahapan dengan semuanya tentu terjadi karena atas kuasanya Allah almarhum meninggal. Saya memutuskan diri untuk tidak terjun ke politik saat itu karena memang suasana sedang sangat berduka. Tapi ya skenarionya Allah, kemudian ternyata saya harus kembali lagi ke Provinsi Jambi. Tentunya itulah makna yang sebenarnya di situ, karena saya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Zulkifli Nurdin, di mana saya mengetahui persis karena saya selalu terlibat secara beliau selalu meminta pendapat, kita berdiskusi, dan hampir di setiap kesempatan beliau kunjungan ke masyarakat itu saya senantiasa ikut dengan beliau, sehingga kurang lebih saya mengetahui dinamikanya seperti apa.